Saya maaf ya saya telat. Macet. Ya, macet. Ini saya diminta tolong oleh Cisilfit sebagai leader saya Cisilfit Ya. untuk membahas soal diabetes. Perkenalkan, nama saya Dr. Brahma Aditya. Saya kerja di Jalan Sederhana nomor 18 Bandung. Hari ini saya akan membahas detail tentang diabetes, seputaran untuk awam tapi mudah-mudahan cukup detail. Jadi sebetulnya sekarang kita harus mikir dulu, kalau misalkan kan konsep kita sekarang itu adalah untuk kesehatan, mencapai kesehatan tapi dengan cara natural. Nah, kalau kita ngomongin soal penyakit, oke lah, penyakit itu banyak sekali ya. Ada masalah darah tinggi, masalah Alzheimer, jantung, kanker, berat badan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah diabetes. Semua penyakit ini sebetulnya masih masuknya sebagai gejala. Karena sebetulnya penyebab dasarnya itu ada di bawah sini yang notabene banyak dokter-dokter yang nggak peduli dengan ininya. Lebih kepedulinya dengan gejalanya. Oke, diabetes, kasih obat diabetes. Oke, kanker, kasih obat kanker. Oke, kegemukan, kasih obat diet. Tapi sebetul-betulnya yang harus kita sebagai manusianya perbaiki itu, tanggung jawab masing-masing sebagai pasien itu adalah ininya. Entah karena kurang olahraga, entah karena gangguan pencernaan, entah karena pemilihan makanan yang kurang bagus, atau yang harus dipertimbangkan juga adalah food sensitivity atau alergi. Oke. Sekarang kalau kita ngomongin diabetes itu sebenarnya tuh sekarang tuh bisa dibagi 5 berdasarkan penyebabnya. Yang paling jarang tapi mulai muncul banyak itu adalah autoimun. Lalu ada diabetes akibat kekurangan insulin, diabetes akibat insulin resisten, diabetes akibat kegemukan, dan terkait dengan umur. Ini yang harus hati-hati karena namanya manusia pasti akan menua. Kegemukan sekarang makin lama makin banyak karena pola makannya makin lama makin ngaco. Insulin resisten itu sebagai penyebab dampak juga dari obesitas. Nanti kita bahas. Oke. Ini tipe diabetes yang umum. Yang umum kita ketahui. Tipe 1 itu urusannya dengan bawaan lahir. Dalam arti tidak akan pernah bisa dicegah kecuali sampai ada terapi genetik. Ini biasanya onsetnya itu dari lahir, dari kecil lah, dari remaja. Kalau misalkan tipe 1 itu benar-benar badannya tidak membuat insulin atau bahkan cuma sedikit sekali. Kalau tipe 2 itu tetap badannya bikin tapi nggak cukup banyak, atau badannya nggak cukup sensitif untuk menggunakan insulin secara optimal. Yang berikutnya adalah gestasional. Gestasional itu artinya diabetes pada saat kehamilan. Ini biasanya faktor resikonya tuh dari pola makan sebelumnya, pada saat hamil bisa, atau sebelumnya. Yang makin banyak muncul itu yang other form. Contohnya kista, PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Itu tuh sebetulnya merupakan salah satu bentuk dari diabetes. Tapi bukan di urusan pankreas, tapi di rahim. Gitu. Oke. Sekarang bahas dikit ya, soalnya tahu insulin, tahu pankreas, tahu gula darah, tapi sebenarnya gimana sih prosesnya? Pada dasarnya pankreas tuh di sini, di bagian sana, di perut tengah-tengah. Di pankreas itu sebetulnya ada yang namanya tuh Langerhans. Langerhans itu kalau misalnya kita zoom in, ada namanya sel beta. Si sel beta inilah yang bertanggung jawab untuk memproduksi insulin. Insulin itu akan nempel ke permukaan otot, nanti akan kayak buka gerbang seperti ini. Jadi sistem insulin itu sebenarnya adalah seperti buka tutup lubang kunci. Insulin itu kuncinya, reseptor yang ada di sel-sel itu adalah lubang kuncinya. Bedanya sama kita kalau misalkan di pintu mah kuncinya ngegantung, kita tinggal buka pintunya, terus kalau udah beres tutup, udah, tapi kuncinya ngegantung. Kalau misalkan badan mah begitu tugasnya udah beres, insulinnya dibuka lagi, dicabut lagi. Cuman kalau misalkan keset, yang jadi masalah kalau diabetes itu si reseptornya jadi tanda kutip rusak karena kebanyakan buka tutup disebabkan oleh karbo. Nanti kita bahas. Oke. Sekarang ini grafik yang paling simpel yang bisa saya temuin. Ketika gula darah itu naik, badan itu merespon. Badan itu adalah akan meningkatkan produksi insulin. Sehingga insulin akan yang tadi menyebabkan yang tadi ini masuk ke lubang kunci, buka si gerbangnya supaya bisa badan itu, sel itu bisa mendapatkan energi, bisa juga membentuk lemak. Lalu otomatis gula dalam darah turun. Ketika gula dalam darah turun, sebenarnya badan itu merespon dengan hormon yang satu lagi, namanya glukagon. Glukagon itu kebalikannya. Insulin itu buat naikin gula darah. Insulin itu buat nurunin gula darah yang ketika gula darahnya naik. Kalau glukagon itu buat nyeimbanginnya. Karena kalau misalkan insulinnya dibiarin tinggi terus-terusan, punten istilahnya kita bisa mati. Karena gula darahnya ngedrop. Makanya badan tuh Tuhan itu menciptakan
jadi masalah sekarang, kalau untuk orang-orang diabetes, insulinnya kebanyakan. Karena badan itu tetap harus menyeimbangkan si gula darahnya. Nah, bedanya tipe 1 sama tipe 2. Tipe 1 yang bawaan lahir. Dari proses nomor 1 sampai nomor 3 itu sama, dalam arti makanan yang masuk akan dirubah menjadi gula. Gula akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, bedanya di 3. Kalau diabetes tipe 1, pankreasnya tidak atau sangat sedikit memproduksi insulin. Kalau tipe 2 yang kebanyakan sekarang kita kalau orang dewasa karena gagal istilahnya salah makan, itu pankreasnya tetap memproduksi insulin, tapi ketika insulin masuk ke dalam pembuluh darah, glukosanya nggak bisa masuk karena yang tadi si ininya mandek. Akhirnya istilah kayak kunci rusak, kayak lubang kuncinya rusak tapi sama kita dipaksa pakai kuncinya. Secara logika gini, kalau misalkan bapak ibu punya pintu yang rusak akibat lubang kuncinya rusak, yang dibenerinnya yang mana? Lubang kuncinya atau kuncinya? Lubang kuncinya kan. Sekarang yang jadi masalah di dunia kedokteran tuh difokusin itu benerin ininya, kuncinya. Makanya jadinya makin lama dosis obatnya makin lama makin naik. Sekarang kalau misalkan kita contohnya SOP itu kan pada dasarnya dia antioksidan. Fungsi dasar antioksidan itu adalah untuk memperbaiki ini reseptornya biar lebih sensitif lagi. Makanya kenapa tadi dari kesaksian minum SOP gula darahnya bisa normal, karena si reseptornya dibenerin lagi. Tapi begitu dikasih obat diabetes, orang ini udah normal, dikasih obat diabetes lagi nggak ngedrop. Makanya hati-hati kalau misalkan nanti mau kalau mau menyarankan SOP, pastiin si pasiennya, kliennya itu ngecek gula darahnya dulu. Takutnya kalau ngedrop nanti ya teman-teman yang kena marah gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin insulin resistance, dalam arti si itunya rusak, si reseptornya. Penyebab dasarnya itu adalah high carbo diet. Ketika ada karbo yang terlalu tinggi di dalam darah akan menyebabkan gula darah di dalam, gula di dalam darah itu meningkat, pankreas akan mengeluarkan insulin, akhirnya timbullah si siklus ini. Yang jadi masalah ketika nanti si glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel-sel badan, dia akan sirkulasi. Sirkulasi itu akan merangsang insulin terus-terusan makin naik. Insulin makin naik, masalahnya kita tuh makin rungsing. Kenapa? Makin gampang lapar mata, lapar mulut itu semua keluar semua. Ya sekarang gini logikanya, kalau lapar mata, lapar mulut nyarinya apa? Nggak mungkin nyari sayur, nggak mungkin nyari buah, pasti nyarinya gula, nasi. Mau nasi, mau kentang, mau ubi, mau sirup, mau apapun pasti nyarinya begituan. Nah, oke. Jadi kalau misalkan dirangkum nih, apa saja yang menyebabkan insulin, jadi reseptor insulin itu jadi bahal. Nomor 1 ini high processed carbohydrate diet. High processed itu apa? Seperti yang kita bahas waktu sebelumnya, high processed carbo. Kalau misalkan karbonya tuh nasi, dalam arti kayak beras coklat, beras basmati, itu masih lebih aman. Tapi kalau berasnya udah beras putih, itu udah bermasalah. Kenapa? Karena udah diprosesnya kebanyakan. Si lapisan-lapisan kulit dari si berasnya tuh udah dibuka, tersisa tinggal gulanya doang. Nomor 2, sedentary lifestyle. Sedentary itu alias malas olahraga, malas gerak, malas apapun lah, 30 menit jalan kaki kayak itu tuh udah susah banget. Padahal waktu yang dibutuhkan untuk istilahnya mah membuat kita sehat, membuat kita menurunkan resiko diabetes itu olahraganya cuma 5 jam seminggu. Istilahnya satu hari aja 24 jam, masa sih 5 jam seminggu nggak bisa? Istilahnya mah 1 jam seminggu, 1 jam sehari aja. Tapi udah susah. Oke, yang berikutnya nikotin. Nikotin sama kafein itu sebenarnya buah si malakama. Satu, nikotin itu ya satu dia edik, menyenangkan buat beberapa orang yang merokok. Cuman masalah nikotin itu racunnya kebanyakan. Dan yang tidak disadari si istilahnya sedang merokok, filternya dari si rokok itu gula, makanya manis, makanya enak. Makanya yang diabetes hati-hati, itu double. Udah mana ngisep racun, si gula di filternya itu banyak. Pernah ada penelitian, satu filter rokok itu setara dengan satu istilahnya mah apa, gula batu, satu butir gula batu, satu kotak gitu. Jadi pertimbangkan itu. Yang berikutnya vitamin D deficiency. Jangan salah. Kalau misalkan kafein consumption, pada dasarnya gini, orang tuh suka tanpa disadari konsumsi kafeinnya yang apa? Yang sachet. Yang sachet tuh isinya tuh bukan kopi, itu mah tepung maizena. Itu teh gula. Jadi walaupun kita bilang
Dok plain, dok nggak pakai gula, nggak pakai apa. Kalau bentuknya merek tertentu itu mah tepung. Tapi kalau misalkan yang asli oke. Tapi sekarang coba jujur-jujuran, siapa yang bisa minum kopi tanpa gula? Oke, sisanya nggak butuh gula pasti. Oke, bagus. Asal jangan sachet ya tante. Nah, vitamin D deficiency. Vitamin D itu adalah antioksidan terkuat di dalam badan. Sekarang tuh orang Indo tuh hampir semuanya defisiensi. Kenapa? Takut matahari, takut hitam, lek, tutung, apapun lah itu alasannya. Kita tuh butuh suplemen vitamin D. Tapi masalahnya yang beredar di Indonesia itu cuman yang 400 unit sampai 1000 unit. Butuhnya 5000. Kebayang nggak kalau kita harus 0,5? Jadi makanya saya suka nyaranin beli aja di sosial yang media marketing yang online itu. Ada kok yang 5000 unit. Sporadic sleep pattern. Pada dasarnya gini, orang tuh kan makin kesini istilahnya si jam tidurnya makin lama makin ngaco. Padahal badan itu butuh waktu 7-9 jam tidur cukup. Dengan syarat ya, tapi tidurnya jam 10 malam. Kenapa? Karena jam 10 malam itu waktunya regenerasi badan. Begitu jamnya miss, itu penuaan dininya muncul. Oke lah, penuaan dini kepanjangan. Efek paling mengerikan dari tidur ngaco itu adalah apa? Besoknya lapar kayak orang gila. Benar-benar segala pengen di beberapa kasus. Jangan salah. Yang berikutnya alkohol. Alkohol tuh gula loh. Alkohol itu dari gandum loh. Ada yang dari gandum, dari kentang, dari apapun lah. Itu tuh gula. Jadi jangan kaget kalau misalkan ada klien kalian yang udah dikasih SOP tapi nggak turun-turun gulanya misalkan, atau tetap gendut misalkan. Pertimbangin ini, jangan-jangan dia minum bir tiap malam, minum wine. Kan ada beberapa orang yang harus minum wine biar tidur. Pertimbangkan itu. Ada. Oke. Efek samping dari insulin resisten tuh seabrek ini. Mulai dari kolesterol, istilah HDL turun, LDL naik, resiko gangguan pembekuan darah, resiko masalah jantung, pengapuran, stroke segala macam, kista, sleep apnea. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Sleep apnea itu adalah keadaan dimana ketika tidur itu tidak bernapas. Jadi perhatiin kalau suami-suaminya ngorok atau istri-istrinya ngorok, ada momen dimana tiba-tiba tuh nggak napas, jadi diem, dari ngok, diem. Habis diem itu tuh bener-bener suaranya tuh kayak mobil butut ditanjakan pakai masukin gigi, personal gigi tapi nyangkut. Jadi krok gitu. Itu teh sebenarnya itu berusaha napas gitu. Nah, mengerikannya sleep apnea ya, mengerikannya ini oksigennya kurang di otak. Nanti lama-lama memory loss, lama-lama demensia, lama-lama Alzheimer. Jadi jangan dianggap remeh. Jadi ketika pasangan mulai tanda kutip tidak bernapas, bangunin. Kalau nggak begitu makin lama itu makin otaknya makin mati. Takutnya jadi pelupa. Bahaya kan kalau lupa istrinya atau lupa suaminya, kan bahaya. Oke, terus efek samping berikutnya ya of course lah ya. Nah, ini nih, increase of intra-abdominal fat. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau cowok, kalau misalkan lingkar perutnya sudah lebih dari 90 cm, perut ya, bukan pinggang. Perut itu jadi dari udel. Pakai meteran, ukur. Kalau udah di atas 90, itu berarti lemak di perutnya sudah kebanyakan. Kalau cewek itu harus istilahnya maksimal 80 cm. Jadi coba ukur masing-masing ya. Oke. Kita ngomongin faktor resiko diabetes. Orang itu sangat istilahnya mah pembenarannya tuh saya mah nggak punya family history of diabetes. Misalkan saya mah bukan turunan diabetes, atau enggak kan mitosnya katanya cross linking, dalam arti dari bapak pindah ke anak cewek. Sebenarnya oke, itu bisa diterima. Tapi itu cuma satu faktor resiko, sisanya banyak. BMI lebih dari 23, cara ngitungnya gampang. Tinggi badan dalam meter dibagi kilogram berat badan, itu bisa nanti ada angkanya berapa. Nanti ada rumusnya. Terus ini yang tadi malas gerak, resiko darah tinggi, umur tuh ngaruh. Tapi masalahnya itu sekarang udah nggak berlaku karena sekarang makin banyak orang dalam arti anak kecil yang diabetes. Kenapa? Karena udah kegemukan dan nggak pernah gerak, online mulu kerjaan main game. Kolesterol tinggi, kemarin saya dapat pasien 20 tahun kolesterolnya 400. Saya sampai bilang ke ibunya, Bu, ini nggak takut kayak stroke atau apa? Tonya
pas ibunya ditimbang juga, ibunya 120 kilo, anaknya 80 kilo. Kebayang gak sih? Pusing jadi dokter sekarang deh. Ini sih cuman buat gini aja, cuman buat pengenalan aja bahwa sebetulnya dari faktor-faktor resiko itu tahap awalnya itu adalah insulin resisten. Ini cara ngeceknya gampang, cuman tinggal cek insulin pas puasa. Kalau insulin puasanya di atas 5 itu udah mulai muncul insulin resisten berarti. Kenapa? Karena kalau puasa kan gak ada yang masuk makanan. Kenapa? Insulinnya tinggi-tinggi banget gitu. Karena pola makannya sudah keterlaluan ngaconya. Jadi sebenarnya sampai ke tahap DM tipe 2 itu, DM yang dewasa itu jauh. Cuman kitanya terlalu menggampangkan. Nah sekarang gini, gejalanya tuh simpel kok. Gampang haus, gampang lapar, gampang istilahnya geser, kesemutan, sama agak buram. Udah itu doang. Sebenarnya sih yang paling umum banget 3 ini: haus, lapar, geser. Kalau udah ada 3 itu pertimbangkanlah cek HbA1c lah, cek insulin lah, cek gula darah juga boleh. Kalau misalkan ngikutin kedokteran, ini diagnosa kriterianya. 1 adalah tanda klasik yang tadi, yang 3 ini haus, lapar, sama geser. Terus gula darah sewaktu, jadi ini mah gak usah puasa, itu lebih dari 200. Atau tidak ada tanda klasik tapi gula darah puasanya lebih dari 126. Dan gula darah setelah 2 jam setelah makan 200. Jadi ini ditusuknya 2 kali kalau ini. Sama yang tadi HbA1c. HbA1c itu penting banget, nanti saya jelaskan. Tapi kalau misalkan nih gula darah puasanya masih relatif normal, ya terus maksudnya belum nyampe 126, tetap aja harus dipertimbangkan, harus mulai jaga makan karena itu udah mulai pertanda. Begitu juga dengan gula darah 2 jam setelah makan. Oke lah masih di bawah 200, tapi tetap aja orang Indo kan kalau dokter-dokter yang kolot gitu, masih 199 gak apa-apa, nanti kalau udah 205 baru dia sama saya gitu. Tapi kan gak mau ya kalau kita sakit. Makanya tetap harus kritis gimana caranya pencegahan. Kita ngomongin sekarang ini HbA1c. Ini yang mulai populer karena ini yang sangat menggambarkan istilahnya pola diet kita 3 bulan ke belakang. Oke. Kenapa HbA1c itu penting? Fungsi dasar hemoglobin atau Hb itu adalah mengikat oksigen. Jadi istilahnya kan kita napas nih. Napas itu kan kita menghisap oksigen. Kita berharap oksigennya masuk dong ke dalam sel badan. Itu oksigen tuh gak bisa jalan gitu aja. Oksigen tuh harus ditangkap sama si hemoglobin. Yang jadi masalah ada yang rebutan. Hb itu bisa antara ngikat sama oksigen atau diikat sama gula. Makanya perannya HbA1c itu untuk melihat seberapa banyak Hb yang berikatan dengan gula. Kebayang gak gini, kita butuh oksigen, diikat sama gula. Efek samping yang paling simpel apa? Habis makan ngantuk, habis makan lemes. Nggak ngantuk tapi tiba-tiba lep gitu. Nah, itu ini karena kurang oksigen. Jadi kalau udah ada saudara yang ada kelihatan begitu, ini mungkin harus dipertimbangkan cek HbA1c. Atau mau kasih SOP langsung silahkan, lumayan dagang. Oke. Komplikasi dari diabetes itu banyak. Yang paling mengerikan of course stroke, atau masalah mata, atau masalah misalkan kaki luka nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya kenapa sampai bisa begini? Balik lagi ke yang tadi, sel tubuh itu butuh oksigen untuk hidup, untuk regenerasi. Sekarang si oksigennya nggak bisa jalan kemanapun ke organ-organ tubuh, makanya resikonya begini semua. Semua ini urusannya dengan oksigennya nggak bisa masuk ke dalam organ karena Hb-nya direbut. Jadi kalau misalkan kita mau sehat selalu, sebenarnya kuncinya ada di slide ini. Piring makanan ini ya tinggal dibagi 2 doang. Sayuran setengahnya, sisanya daging sama karbo. Tapi karbonya harus yang sehat. Ini yang kita mau bahas pelan-pelan ya. Ini ya faktor resiko ya, tetap. Saya ambil yang cowok ya, kalau cewek mah porno soalnya nanti. Pokoknya kalau cowok tuh ini ya perutnya udah maju, istilahnya antara susu sama perut itu udah balapan, itu udah waspada. Coba ngaku, siapa paling depan Bapak? Ayo Pak. Terus nurut nggak? Oke. Yang tadi nanya cara ngitung BMI itu ini kilogram dibagi meter kuadrat. Kan kita hitungannya kan tingginya senti. Sentinya dijadiin meter. Jadi misalnya 180 jadi 1,8 kuadrat gitu. Pakai kalkulator ya? Kalau udah lebih dari 23 berarti kan sudah overweight nih.
resikonya sudah tinggi, udah naik 1 lah untuk diabetes. Kalau nggak pakai lingkar boleh. Nah sekarang gini, ini mah udah tahu ya semua bahwa kan intinya nutrisi di dalam badan kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu cuman bisa dibagi menjadi 6: karbo, protein, lemak, vitamin, mineral, sama air. Nah sekarang gini, kalau kita ngomongin diabetes itu kan urusannya dengan insulin. Sekarang gini, yang paling bikin insulin itu naik adalah karbo. Protein sama lemak itu sebetulnya relatif aman. Makanya kenapa diet keto itu lumayan bisa berhasil. Karena diet keto makannya protein sama lemak doang, karbonya dikat habis-habisan. Nah, tipe karbo itu ada banyak banget. Nomor 1 kalau kita ngomongin gula, pasti kan bikinnya kan permen, soda, kue, sereal, jus. Tapi ada juga yang namanya starch. Starch itu kurang populer sih istilahnya di kita. Kalau bahasa Indonesia itu pati. Ada di roti, di sayur pun ada, di nasi ada, di buah ada. Ada juga serat. Serat itu juga karbo, tapi serat itu nggak bisa diserap seutuhnya. Kita tuh beruntungnya tuh, menguntungkan itu dari si seratnya itu, jadi bikin gulanya nggak bisa diserap. Intinya gini dulu deh, ngomongin gula ya. Kalau misalkan mau ngomong ke pasien atau ke klien, ke teman, berhenti gula. Oh nggak, saya udah nggak makan gula, saya misalnya makan madu, sama aja gula. Oke. Oh nggak, saya pakainya gula ini kok pakai kurma, sama aja gula. Ini mah cuman alias doang. Mau sukros, mau buah bit, gula aren, gula jawa, gula kelapa, tetap aja gula kan depannya. Jadi sama. Jangan tertipu mentah-mentah istilahnya mah. Stevia sebenarnya tetap gula. Jadi harus hati-hati, tetap dalam arti nggak boleh bebas merdeka banget. Gitu. Hati-hati misalkan pengganti kecap manis ganti sorghum, lebih manis, lebih serem. Itu jadi hati-hati. Saya cuma minta lebih kritis, misalkan permen yang ada gambar kapal itu tuh, yang segar-segar itu, itulah ya. Saya nggak nyebut ya. Bilang sugar free, tapi dia pakai aspartam, dia pakai sorbitol, dia pakai apa, sama aja gula. Sebenarnya cuma beda bentuk doang. Sama aja. Nah, kalau ngomongin karbo tuh banyak jenisnya. Kalau dibagi intinya sugar sama polisakarida. Kita ngomongin sugar dulu ya, antara monosakarida dan disakarida. Nah, ini nih fructose. Orang tuh kan selalu super menganggap buah semua aman karena gula buah nggak akan meningkatkan insulin, nggak bakal bikin gendut. Oh tidak, justru fructose itu kalau kebanyakan bisa bikin fatty liver. Hati-hati, jadi nggak semuanya aman. Sebetulnya buah itu relatif aman kalau masih ada seratnya. Nah sekarang sama kita di jus, compress jus, blender, apapun seratnya hancur. Jadi langsung si fructose itu langsung diserap gitu aja. Tapi dia juga akan menyebabkan insulin resisten juga. Jadi hati-hati. Harusnya buah potong aja pokoknya kalau mau tanya yang bagusnya apa. Sekarang gini, kita bagi dulu ya antara monosakarida dan disakarida dulu. Sekarang yang penting itu gini, kalau kita ngomongin gula, betul, ini teh gula. Maksudnya gula itu gula yang tadi kita sebutin semua panjang kali lebar. Fructose termasuk madu itu juga masuknya ke sini ya. Madu, gula jagung dengan merek Yunola itu merek itu masuknya ke situ. Sama aja efek sampingnya ini, tekanan darah tinggi, gangguan gula, sama masalah fatty liver. Hati-hati, nggak semua gula iklan itu aman. Kalau kita ngomongin sukrose, nah sekarang gini, sukrosa sama laktose. Laktose tahu di mana? Susu. Jadi susu pun walaupun tidak manis, walaupun bilang skim milk low fat apapun, concernnya bukan di situ, tapi di gulanya. Tetap aja ada laktosnya. Jadi susu sapi itu nggak sepenuhnya aman, hati-hati. Nah, kenapa pusing? Jadi makan apa dong dok? Tenang, ada banyak kok Pak, boleh bebas mereka nanti tenang. Susu kambing masih agak lebih mending, tapi ya tergantung kan kadang-kadang karena bau dan teman-temannya sama kita kan suka dikurulukin gula gitu, itu hati-hati. Tapi kalau asli masih nggak apa-apa, kalau nggak susu almond, kedelai jangan. Kedelai ini Cici sudah ahli kok. Oke. Hati-hati juga dengan ini coklat sama maple syrup ya, namanya juga kan anak kecil makan pancake pasti kan pengen pakai yang manis-manis. Nah ini hati-hati, ini sama aja meracuni. Karena sukrose itu kan yang gula-gula banget nih, sugar, maple syrup, coklat.
itu tuh bener-bener bikin insulin langsung naik, udah naik tuh langsung sama badan tuh diturunin lagi, langsung ngedrop. Begitu ngedrop pasti lapar lagi, makan lagi, akhirnya jadi over consumption. Kesannya nggak apa-apa dok, dark coklat 70%. Sama saya suka ditanya 30% nya apa bu? Gula, bener, gula sama susu gitu. Oke, tetap ya, kan pertanyaan yang paling pentingnya dulu tetap saya mau makainya ini, hindari ABCDE yang ini, karena ini itu semuanya gula. Oke, tidak manis, oke gurih, tapi istilahnya sumbernya itu kan awalnya dari mana? Dari karbohidrat yang gede. Protein dari gandum, batagor gandum. Bakso ada acinya. Siomay, dimsum itu tepung. Tanpa Shirataki. ya, tapi kalau yakin tanpa karbo sih boleh, tapi shirataki aja dia pakai umbi. Gitu, jadi hati-hati. Mereka tuh mengklaimnya tanpa kalori. Mereka tidak pernah mengklaim tanpa gula karena nggak mungkin, kecuali istilahnya ininya dari almond istilahnya. Kalau mungkin ya, atau kayak zucchini deh, misalkan timun yang diparut gitu, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau udah bentukannya ya bihun, miswa, apapun lah itu istilahnya, tetap aja karbo. Hati-hati. Walaupun istilahnya direbus, dikukus, diapain, tetap aja karbo. Jadi kalau buat yang diabetes hati-hati. Saya mau masukin ini fried chicken, bukan ayam goreng, tapi ayam goreng tepung, ayam geprek. Jadi proteinnya aman kan. Bapak nanya makannya apa? Protein boleh, tapi jangan ditepungin. Gitu loh. Oke, sudah foto? Silakan. Kerupuk ya, hati-hati ya, itu karbo loh, itu gula loh, walaupun rasanya asin. Mau kerupuk, biskuit, apapun deh, cuangki, cilor, seblak, apapun lah ya. Semuanya karbo ya. Apalah tuh dan dokter buat ngurusin badan gitu. Ya, minuman. Kopi ini lihat segede gini, semenel gitu doang. Tuh 7 balok gula. Jadi pikir lagi nih, kalau anak-anak kalian minta, anak-anak tante om sekalian minta atau cucu om tante minta, coba ingat dulu ini sebanyak apa ya gulanya itu tahu kesebut merek ini tuh 2, 3, 4, 5, 10 satu bongkah itu 4,5 gram gula. 4 gram gula itu 1 sendok teh kira-kira. Jadi silakan membayangkan si orange cantik manis ini berarti ada tuh 2, 3, 4, 5 ya lumayan 7 sendok teh sekali. Mendingan pers air jeruk aja sekalian yang asli daripada pakai yang beginian mah. Kalau misalkan mau bikin teh yang ini istilahnya ya, kalau misalkan dok nggak mungkin tanpa gula, oke, bikin aja teh sendiri, cemplungin 1 sendok beres kan, daripada pakai yang beginian. Kalau kata anak-anak yang udah biasa minum beginian pasti bilang beda, nggak enak. Iya, kenapa? Karena mereka ini pakai food additive yang bikin nagih, ke otaknya yang bikin nagih jatuh itu. Sekarang ngomongin yang sebaliknya, ini yang ada beberapa dari pati itu yang sebenarnya bagus. Singkatannya itu kalau SD itu slowly digestive starch, RD itu rapidly digestive starch, sama RS itu resistant starch. Gini, dari pati ini yang tidak aman tuh cuma RDS. RDS itu adalah karbo yang sudah diolah. Kayak tadi brown rice jadi nasi putih, kentang jadi keripik kentang, itu udah bahaya karena seratnya udah hancur, nggak ada, seratnya udah hilang semua. Kalau misalkan RS itu resistant starch, paling gampang didapat itu dari nasi putih yang dibiarin dingin. Pernah dengar kan? Katanya gulanya rendah. Sebenarnya bukan gulanya rendah, tapi si nasi itu membentuk suatu lapisan yang membuat badan itu nggak bisa nyerap. Akhirnya tetap kenyang, tapi gula darahnya nggak naik. Gitu. Istilahnya RS itu kalau selain dari nasi putih adalah karbo-karbo yang tidak dimasak. Jadi teori raw food yang sebisa mungkin semua nggak dimasak, kayak oat yang nggak dimasak, kentang yang segitu cuma dibersihin dong terus dimakan, nah itu RS. Itu yang bagus karena bikin cepat kenyang tapi nggak diserap, jadi nggak bakal bikin gendut. Iya, makanya nggak mungkin kan soalnya makan itu. Makanya paling memungkinkan adalah sebenarnya kacang-kacangan yang golongan nuts, tapi almond, mede, pistachio, tapi yang raw, bukan yang udah di oven. Nah, tapi masalahnya asam urat. Nah itu benar, jadi maksimal cuma 2 sendok makan.
Jadi emang nggak bisa banyak-banyak banget, makanya kita harus milih apa yang bagus. Ini sebenarnya daftar RS yang paling tinggi apa? Paling tinggi itu adalah unrolled uncooked oats, istilahnya oat mentah. Kalau mau, tapi udah susah namanya di Indo. Minimal paling yang bisa kita pakai itu dikunyah di talun makannya. Tapi nggak enak pasti. Yang paling jeblok itu ini sugar cookie sama rice cake. Ya rice cake makan ala-ala kita makan yang tepung-tepung beras lah gitu. Ini yang paling rendah, yang paling bikin ngaco ke badan. Makanya kan kadang-kadang orang bilang, dok nggak apa-apa deh, bukan tepung terigu gantinya tepung beras. Lebih mengerikan sih sebenarnya. Gitu. Jadi bihunnya lebih mengerikan sebenarnya daripada mie. Iya karena si seratnya tuh udah hancur pisan. Bihun lebih bahaya dari ini. Ya sebenarnya kan dari beras juga, ya sama-sama dari kan. Ibu bilang beras tidak aman, tapi bikin tepung beras sama aja tuh. Lebih mengerikan malah. Testimoni tas. Oke, gini, kalau mau yang paling simpel ya, misalkan kita dok, jadi ya udah gue mesti milih makanannya gimana? Cari ini namanya glycemic index. Glycemic index atau indeks glikemik itu adalah kandungan jadi seberapa banyak gula yang terkandung di dalam suatu makanan. Banyak tulisnya di internet, banyak banget. Cuman kalau misalkan di daftar nih, ini yang saya temuin di internet, paling tinggi kalau dari keluarga buah itu adalah semangka. Bukan. Kiwi mah ini cara baca ini, nilai yang warnanya hijau itu yang glycemic indexnya aman. Nilai yang warna kuning itu mulai menuju bahaya. Jadi nggak boleh sering-sering. Yang warna merah itu yang paling bahaya. Jadi kayak merek ini nih, ini merek ya, Splenda ini, mirip-mirip diabetazol gitu-gitulah. Bahaya karena GI-nya tinggi banget. Bit mah pahit bu. Jadi bit mah masih aman bu, masih relatif aman. Gak ada di sini baru. Gak terlalu sebenarnya seratnya masih banyak tuh. Kalau misalkan kalau dimakan gitu jangan di jus. Ini nih yang bahaya, roti putih, waffle, baguette, instant oatmeal, rice crispy yang kayak merek apa sih itu? Ada lagi ya, Choco, rice crispy, cornflake ya, cornflake, Cheerios, hati-hati tuh kalau ngasih makanan ke cucu atau ke anak sereal, gila semua itu gulanya, glycemic indexnya. Coca-Cola ya istilah gini, kalau mau aman mah pilihlah yang ini kayak tomato itu masih oke. Hah? Bira relatif aman ya. Sesekali mah oke lah buat saya mah. Ini relatif aman, relatif. Tenang. White rice ini yang paling lumayan. 85 nilainya, lebih tinggi dari semangka. Nasi putih. Makanya kalau mau nasi putihnya dibiarin dingin dulu. Biar ada itunya, biar ada si resistance starchnya. Gitu. Misalnya, nah ini suka gulai namanya juga. Baked potato, ini kan kadang-kadang yang suka jadi pembenaran orang-orang. Dok, udah kentangnya nggak digoreng, cuma di bake doang, sama aja. Tetap aja harus hati-hati. Donat sama. Ya, udah difoto kan? Udah difoto. Hah? Makan mentah ya. Makanya semua mendingan makan nasi sebenarnya gini, kalau misalkan dirangkum nih ya, yang paling aman itu sebenarnya basmati rice. Beras India, beras Arab yang long grain. Mahal, Benar. Tapi mahalan DM pak, mahalan diabetes. Terus kalaupun misalnya mau pasta nih, harus yang whole grain, yang benar-benar gandum asli. Cuman di Indo mah agak susah. Pernah ngobrol sama yang jual roti gandum, banyak yang dicampur sama tepung terigu gitu. Makanya agak lebih empuk. Dan harusnya mah kalau whole wheat asli itu bisa buat melempar orang. Saking kuhurasnya gitu masalahnya. Karena tidak bisa misalnya tidak bisa diandalkan lah si whole grain bread ini. Pilih basmati rice atau brown rice deh, atau minimal black rice juga boleh, nasi hitam gitu. Pilihannya 3 itu sebetulnya boleh, asal jangan campur putih tante, bahaya. Nah, keto kan lagi populer banget ya. Keto itu cukup bagus, tapi sebetulnya keto tuh masih boleh sayur.
kalau di kita di Indo sayurnya nggak boleh sama sekali, buahnya nggak boleh sama sekali. Itu yang agak salah sebetulnya, karena memang kalau secara piramid dagingnya tuh memang harus paling banyak, betul, lemaknya juga harus kedua terbanyak, betul, tapi hati-hati pemilihan telur sama keju. Kadang-kadang orang yang kolesterolnya memang relatif gampang tinggi malah jadi menjulang banget kolesterolnya. Jadi saya mah lebih senang makainya yang oil yang bagusnya VCO misalkan, itu relatif lebih aman daripada harus makan jeroan. Ya, avocado itu oke. Atau istilahnya mah kalau kayak berry-berryan itu buah yang paling bagus, tapi kan di kita mahal ya. Maksudnya selain strawberry kan mahal. Jadi yang realistisnya ganti kayak belimbing lah, ganti alpukat lah, ganti kelapa lah, itu lebih realistis. Berry mah nggak sanggup kita mah, maksudnya nggak sanggup dalam sering-sering teing lah gitu. Nah, exclude-nya tetap ini kan semuanya karbo. Yang di sini ini mohon dibedakan. Kacang itu kalau di bule itu dibagi ya antara nuts sama beans. Nuts itu yang aman, nuts itu yang almond, mede, pistachio, kenari, begitu-begitu. Kalau beans itu kedelai, edamame, kacang merah, kacang hijau itu gulanya tinggi soalnya. Jadi yang tadi nanya kedelai mendingan kacang merah sebenarnya masuk ke sini, masuk ke beans. Ya kan yang merambat di bawah tanah itu tuh beans. Yang nuts itu yang ada pohon ke atas. Jadi memang kalau mau mengikuti prinsip keto, buah itu yang paling sedikit boleh dimakan. Jadi daging dulu, terus lemak, terus sayur. Ingat ya, sayurnya masih harus ada. Tapi sayurnya jangan di jus, tetap aja kita butuhnya serat utuh. Simple kalau dibikin piring, yang kayak tadi saya bilang. Piring, satu piring dibagi dua. Sayur, terusin daging-dagingan, karbonnya ya sebisa mungkin yang minimal proses. Dalam arti minimal proses itu yang paling jadi musuh mah bubur lah. Kan samu eta tadi. Gulanya tinggi. Lagi kalau makan bubur coba analisa sendiri, bubur isinya apa aja? Selain air, kerupuk, cakueh, kecap manis, ya udah kerupuknya kumaha tah? Gimana nasinya kenyang nggak, tapi kalau udah makan bubur teh kenyang nggak atau pengen cari yang lain? Oh gitu. Ngemilnya apa tante? Ya itu jangan. Nah, kalau misalkan mau dirangkum ya, ini kalau misalkan kita pengen dok gimana caranya biar nggak ada resiko diabetes, ini 10 ini. Kalau mau ikutin keto, tapi katanya keto yang benar. Nomor 2, kurangi berat badan atau lingkar badan. Puasa juga membantu loh dalam arti ya. Tapi ya gini ya, puasa itu bukan kan lagi mau puasa nih, yaitu jangan balas dendam, jangan cuma mindahin jam makan. Tetap aja begitu buka puasa tetap aja manner gitu ya, misalnya benar-benar tong sahabok nak gitu. Terus olahraga, kenapa? Karena ketika badan itu sering dipakai, sering olahraga itu relatif insulin resistannya tuh akan menurun, alias lebih aman dari terkena diabetes. Reduce stress, kenapa? Karena orang kalau stres yang tadi saya bilang nyarinya apa? Makan pasti, dan makannya pasti yang enak, yang gurih. Eat more soluble fiber. Jadi gini, tetap boleh makan roti asal yakin roti gandum. Makanya kalau lagi liburan ke luar negeri relatif lebih aman. Kenapa? Gandumnya asli soalnya. Beda sama kita yang campuran. Mau minum green tea boleh, tapi jangan green tea frappuccino. Beda cerita nih. Green tea asli yang dari teh asli, daun teh diseduh gitu tuh boleh. Pertimbangkan juga suplemen. Kenapa? Karena rata-rata yang diabetes itu kekurangan ini. Vitamin B makanya gampang kesemutan, vitamin C gampang sakit, vitamin D yang tadi dibahas, vitamin E. Kromium itu adalah yang juga membantu untuk menyeimbangkan si istilahnya itu reseptor yang tadi pintu masuk buka itu. Kromium itu ada yang mirip bentukannya dalam arti sifatnya, yaitu di kayu manis, cinnamon. Cinnamon teh bagus, tapi tong cinnamon rollnya sama roti. Jadi cinnamon teh seperti kromium, jadi sifatnya ada yang mirip. Sebenarnya bukan kromium, benar-benar kromium, tapi ada memang ekstrak cinnamon mengandung sesuatu yang sifatnya nggak masalah. Kalium, nah ini yang suka orang-orang kadang-kadang suka dilupakan. Potasium atau kalium.
Sebenarnya bisa didapat dari pisang, dari kelapa, dari apa gitu. Cuman kalau orang-orang diabetes, apalagi yang ada darah tinggi, suka dikasih obat buat nurunin darah tingginya tuh dengan yang bikin pipis, diuretik lah kalau kita nyebutnya. Yang pertama kali ngedrop tuh ini kalium, jadi tetap harus minum banyak, makan banyak buah. Tapi mohon diingat kalau misalkan minum banyak, mau air putih, mau air kelapa, sambil duduk ya. Jangan sambil berdiri. Kalau sambil berdiri mah percuma, ngeglosor lagi, beser lagi, dehidrasi lagi, keluar lagi. Jadi patokannya gini, kalau habis minum 15 menit, 30 menit kemudian beser, berarti cara minumnya salah. Harusnya mas setelah 2 jam. Coba aja perhatiin kalau lagi nongkrong di Starbucks, di kafe, di mana, dan relatif nggak beser. Karena minumnya pelan-pelan sambil duduk gitu. Relatif 2 jam kemudian baru beser. Nah itu yang bener. Gitu. Nah kalau coenzim Q10 ini tuh yang paling bagus karena kan orang-orang diabetes rata-rata lemes. Jadi butuh seperti booster lah. CoQ10 itu saya nggak tahu nanti ada nggak ada. Oh ada. Di SOP ada. Luar biasa. Jadi CoQ10 itu gunanya tuh kayak seperti kalau kita mah kayak penambah tenaga buat di sel-sel badan. Jadi gini, kalau misalkan ada orang-orang yang diabetes terus suka plus kolesterol tinggi, pasti kan dikasih ya Lipitor, simvastatin apapun lah istilahnya. Efek samping statin itu adalah menghambat produksi CoQ10. Makanya kenapa orang-orang pada kesemutan, pada kaku, pada gampang kram. Karena CoQ10-nya berhenti diproduksi, makanya butuh suplemen. Yang mau dari SOP boleh, mau dari merek lain juga silahkan. Tuh. Jadi kalau dirangkum ingat ya, kalau misalkan di keluarga ada yang ada selalu lapar, selalu haus, pusing, gampang beser, kesemutan. Nah kalau ini kandidat tuh khusus cewek, kalau mulai keputihannya nggak sembuh-sembuh, keputihannya bau, mendadak keputihan, pertimbangkan jangan-jangan ada resiko diabetes. Atau enggak ini antara dua, makanya kan ada yang bilang diabetes kering, diabetes basah, atau diabetesnya jadi kurus, diabetes jadi gendut karena suka-suka badannya itu mah. Skin problem tuh dalam arti gini, kalau orang yang udah mulai diabetes atau ada menuju ke diabetes, biasanya tengkuknya tuh hitam, lipatan-lipatannya tuh hitam, karena si aliran oksigennya mulai pada nggak masuk. Atau enggak ini wound heal slowly, jadi kebeset misalkan, tapi masih jalan lama gitu sembuhnya. Ya hati-hati. Atau ini darah kecil jadi ya sudah nggak usah dijelaskan lah ya, itu udah pasti ngerti semua itu mah. Nah komplikasinya ingat ini ya, yang paling mengerikan dari komplikasi diabetes itu adalah ginjal, karena itu yang paling susah dibenerin, paling segala serba salah itu mah kalau mau dibenerin. Jadi lebih baik mencegah. Preventionnya apa? Sama berat badan, lingkar badan, diet, hindari yang manis-manis atau yang asin-asin tadi, olahraga, dan jangan merokok. Oke? Jadi tetap ya kesimpulannya sama ini berdua sama-sama bisa misalnya menurunkan gejala. Tapi kalau obat dia concernnya cuma menurunkan gejala, tapi nanti balik lagi begitu efek obatnya habis. Kalau misalkan kita ngatur makanan, ya mudah-mudahan makin lama makin sembuh. Tapi tetap pilihannya ada di masing-masing. Jadi jangan maksa istilahnya kalau nanti, ayo minum SOP, tapi makanannya masih agak belang betong, ya mungkin nggak terlalu bisa sembuh-sembuh amat gitu. Hati-hati. Jadi tetap ya pilih apa yang mau dimakan, karena apa yang dimakan itu akan menjadi bagian dari hidupmu, bagian dari badanmu. Oke, terima kasih.